Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Febi Ruslianti dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Dasar Hukum dan Perundang-undangan Perikanan dan Ilmu Kelautan. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa isi atau kandungan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai dengan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang sesuai dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan budaya, teknologi, dan pembangunan nasional. Beberapa perkembangan yang mematangkan pergantian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang pertama, situasi nasional dan internasional yang menuntut adanya keadilan dan demokrasi untuk penataan ruang yang lebih baik. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang semakin besar kepada pemerintah daerah. Dan yang ketiga, kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disahkan pada tanggal 26 April tahun 2007 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono serta diundangkan oleh Menkumham pada tanggal 26 April pada tahun 2007 di Jakarta. Dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 Ayat 3 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang pertama pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 yang dijelaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang laut, ruang darat, serta ruang udara tempat manusia dan makhluk lainnya hidup. Adapun hal-hal yang dibahas pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu seperti tata ruang, pola ruang, struktur ruang, pemanfaatan ruang, dan lain sebagainya. Kemudian ada bab 2, Asas dan Tujuan. Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam kerangka NKRI, pelaksanaan penataan ruang diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, yaitu keterbukaan, keserasian, kebersamaan, keberlanjutan, keberdayagunaan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum, serta akuntabilitas. Bab 2 Pasal 3, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan pada wawasan nasional. Bab 3 Klasifikasi penataan ruang. Pasal 4, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan fungsi utama, kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pasal 5 yaitu berisikan penjelasan lebih rinci dari pasal 4 tadi. Pasal 6, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik, potensi sumber daya alam, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Bab 4 ada bagian pertama yaitu tugas pada pasal 7. Kemudian bagian kedua wewenang pemerintah pada pasal 8 dan 9. Bagian ketiga wewenang pemerintah daerah provinsi pada pasal 10. Dan terakhir pada bagian keempat yaitu wewenang pemerintah pada daerah wilayah kabupaten atau kota pada pasal 11. Bab 5 pengaturan dan pembinaan penataan ruang ada pasal 12 dan juga pasal 13. Kemudian bab 6 pelaksanaan penataan ruang, bagian ke-1 yaitu perencanaan penataan ruang. Paragraf 1 umum pada pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan juga pasal 18. Paragraf 2 perencanaan tata ruang wilayah nasional yaitu pada pasal 19, pasal 20 dan pasal 21. Paragraf 3 perencanaan tata ruang wilayah provinsi yaitu pada pasal 22, 23, dan pasal 24.
Paragraf 4, perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, yaitu pada pasal 25, pasal 26, dan pasal 27. Kemudian paragraf 5, perencanaan tata ruang wilayah kota pada pasal 28, pasal 29, pasal 30, serta pasal 31. Yang kedua, pemanfaatan ruang. Paragraf 1 umum pada bab 6, pasal 32 dan pasal 33. Paragraf 2, pemanfaatan ruang dan wilayah pada pasal 34. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pasal 35, 6, pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40. Keempat, penataan ruang wilayah perkotaan mencakup pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, dan pasal 47. Yang kelima, penataan ruang wilayah pedesaan, yaitu pada pasal 48, 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, dan pasal 54. Kemudian bab 7, pengawasan penataan ruang, pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59. Kemudian selanjutnya ada bab 8, hak, kewajiban, dan peran masyarakat yang mencakup pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, dan pasal 66. Bab 9, penyelesaian sengketa, pada pasal 67 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan sesuai atau berdasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Bab 10, penyidikan, mencakup pasal 68. 11, ketentuan pidana. 69, tindak pidana yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian harta benda, maka dipidana dengan hukuman paling lama 8 tahun penjara serta denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian orang dipidana dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun serta denda sebanyak 5 miliar. Selanjutnya bab 11 ada pasal 70, pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75. Bab 12, ketentuan peralihan, mencakup pasal 76 dan pasal 77. Bab 13, ketentuan penutup, itu ada pasal 78, pasal 79, dan pasal 80. Adapun isi dari pasal 80 yaitu, undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tiap orang mengetahuinya. Memerintahkan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Demikianlah pemaparan saya tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.